Ya, semua berjalan. Ternyata misalnya terjadilah kita krisis, ya kan? Krisis ternyata default si Danantaranya, ya kan? Terus kita nggak punya apa-apa. Sedih nggak sih? Anda besok mengelola holding yang angkanya segede gitu, Anda injek nikel, nikelnya punya siapa? Sementara uang yang diinjek tuh dari mana? Dari laba ditahan misalnya, kayak dulu Telkom, SPF. Nanti nilai sahamnya gimana? Atau mau menerbitkan obligasi dulu, terbitin dulu obligasi Danantara, dananya nanti dipakai nginjek proyek-proyek strategis. Pertanyaan saya juga sama ke Pak Prabowo. Kalau bicara proyek strategis nasional, PIK 2 yang kemarin ramai itu juga PSN. Masa mau yang kayak gitu yang dikasih dana Danantara? Ditambah dengan keraguan-raguan karena adanya oligarki arisan, kita sebetulnya lagi menggali kuburan kita sendiri. Nah, itu yang gitu. Jadi sebetulnya dari langkah ini saja, kita udah membaca, pemerintah sendiri tahu kita tuh di depan kurva tuh akan menghadapi krisis gitu. Ini kan hanya bisa dipastikan kalau kita punya sistem integritasnya, Mas. Kita pakai sederhana aja gitu loh. Yang mau dikendarakan mobil negara tapi dinyatakan oleh undang-undang bukan supir negara. Kan kita jadi bingung lah. Terus dia supir siapa gitu loh. Kalau kita perusahaan sendiri, udahlah, ini saya anggap lunas saja kan tidak soal. Ketika duit negara kan panjang nih cerita, kira-kira begitu ya. Saya ingin mengatakan gini loh, kita ini kan terhambat proses konsolidasi ini karena LOI IMF, ya kan? LOI IMF itu kan cenderung menjual BUMN. Kalau kita pemahamannya adalah seperti Amerika Serikat kan nggak punya BUMN. Semua tuh diserahkan ke pasar. Swasta. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah kita ini menuju era yang tadinya nasionalisasi perusahaan VOC, punya BUMN, ujungnya sekarang kita swastanisasi. Ya, menurut saya Mas Awalil, pertanyaannya kan ini, apa kita memilih gini nih? Jadi, menurut saya, ini ada sesuatu yang menarik untuk kita bahas secara mazhab ekonomi juga dengan Prabowo. Dalam artian Pak Prabowo selalu mengatakan tentang, coba saya kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Dengan kita sekarang membuka ruang yang begitu mudah untuk terjadinya proses swastanisasi. Ya beri kita argumen bahwa itu tidak akan terjadi. Tapi kalau tidak akan terjadi hanya dikatakan, masa nggak kenal Rosan, jangan gitu lah. Kita nggak bicara orang. Kita nggak bicara orang gitu. Ini para pemirsa ini penting dulu ya. Mas Yanwar ini memberikan pendapat atas dasar narasi yang dibangun pemerintah, undang-undang yang tertulis. Kita belum ya, bahwa semua itu sangat memudahkan pemindah tanganan dari kepemilikan negara menjadi bukan negara, kan gitu. Belum terjadi. Jadi ada netizen, biarkan dulu baru kita kritik. Kita sebagai ekonom, sebagai teknokrat, kita nggak bisa berpikir begitu. Kita berikan sinyal kan. Ya, jadi kita gini Mas Awalil, yang kita utarakan, kita bisa apa sih kalaupun dilaksanakan. Tapi kita tuh kan gini loh, kita harus mengingatkan. Karena preventif itu juga penting untuk bagian gini loh. Saya tuh takutnya gini Mas Awalil, ya. Semua berjalan, ya. Ternyata misalnya terjadilah kita krisis. Ya kan? Krisis ternyata default gitu ya. Si Danantaranya, ya kan? Terus kita nggak punya apa-apa. Sedih nggak sih? Ya kita tanya aja gitu, sedih nggak kita dalam artian bahwa pada akhirnya kita itu tidak punya apa-apa. Ya kalau itu kemudian didistribusikan dengan baik ke seluruh masyarakat sih oke. Kan bisa aja begini ya Mas Awalil ya, kita melepaskan lah katakan semua BUMN ini. Tapi dengan melepaskan semua BUMN ini, kita bisa membuat seluruh rakyat ini bekerja penuh. Ya, layanan publiknya menjadi lebih baik. Lebih baik. Public good-nya lebih berkualitas. Iya. Dalam sejarahnya kan liberalisasi kita selalu omon-omon. Jadi maksud saya ingin mengatakan gini loh. Ada hal-hal yang terkait dengan preventif. Ya kurang lebih gini lah Mas Awalil, kita ngomong hari ini, didengar nggak apa-apa. Tapi kalau suatu saat ini berjalan, dan apa yang kita katakan resiko itu terjadi, ya paling nggak kalau buat orang-orang kayak kita kan dulu saya udah pernah bilang. Kewajiban moral sudah terpenuhi. Kewajiban moral sudah terpenuhi, tapi betapa sedihnya ketika kita melihat bangsa kita pada hari itu menangis.
Jadi ini buat pemirsa, kami berdua ini, terutama saya menggarisbawahi Mas Yanuar, itu yang paling menyolok di luar soal teknis-teknis yang kita bicarakan tadi. Dan antara yang tergambarkan adalah peluang, potensi, prospek sumbangannya. Padahal sudah jelas bahwa itu maksudnya bisnis gitu, apapun pernyataannya. Dimanapun bisnis, sebagus apapun rencananya, itu bisa rugi. Apalagi kalau rencana dan persiapannya tidak bagus. Bagaimanapun harus ada ruang bicara risikonya kan. Nah ketika bicara ruang risikonya tampak besar, kita kembali ke konsep lagi. Apa yang bisa meminimalisir risiko itu kan dari seri urutan itu tadi. Nah Mas Yanuar ini melihat dari konsep-konsep yang sejauh ini disajikan, ini justru membuka risiko-risiko yang lebih besar. Ya, dan ya semacam itu toh. Dan yang paling urgent dari risiko itu adalah ya tadi, bagaimana kepemilikan? Apakah ini benar kita memang tidak pengen lagi punya perusahaan-perusahaan negara? Tanda petik ya, karena logikanya kan bisa jadi begitu. Yang kedua, kita bisa nggak membandingkan antara keuntungan pengelolaan dan segala macamnya seperti yang digambarkan itu dengan risikonya untuk rakyat kan begitu Mas? Apa benar akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, ya toh? Public goods yang lebih baik. Nah mungkin saya nyimpang sedikit karena salah satu yang dipidatokan itu kalau saya tidak salah tangkap ya tentu refleks ya karena sebagiannya tidak dari teks itu ketika akan masuk ke pertama kali akan masuk ke 20 proyek besar. Nah, itu kan ya kita belum tahu rinciannya tapi ketika yang diomongkan pertama itu hilirisasi nikel, bauksit, tembaga. Nanti ada pangan di ujung. Maksud saya itu kan jangan-jangan ini memang gambaran. Nah, kalau dikaitkan dengan itu Mas, terlepas anggap aja ini kita sementara oke, dulu ini kita hold dulu dari pembicaraan bahwa ini bermasalah di sini. Kalau dari sisi ininya memang ada apa ruang kita melakukan keuntungan di sektor-sektor seperti itu. Baik, saya ingin memulai Mas Awalil dari narasi yang sekarang juga dikembangkan ya oleh beberapa orang yang mendukung pemerintah ya. Dan antara ini cara kita melawan oligarki. Oke? Negara. Jadi oligarki negara melawan oligarki yang banyak itu. Sentimen yang ingin dibawa itu bahwa masyarakat itu sekarang kan lagi jengah nih sama oligarki swasta. Seolah-olah Danantara ini untuk memerangi mereka. Saya ambil contoh aja sederhana. Ya. Misalnya ya, ini yang saya juga agak terlibat ya, bukan agak terlibat. Waktu saya jadi komisaris di Pupuk Indonesia, ya, salah satu anak perusahaannya ada rekayasa industri. Dia punya tagihan piutang ke pihak swasta, dan kebetulan si pihak swasta ini terafiliasi dengan menteri, terafiliasi keluarga. Singkat cerita, ini terjadi tuh hapus buku. Ya kan? Tapi kita masih bisa bilang nih, kalau suatu saat kekuasaan berakhir, ya kan? Maka ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena hapus buku itu ada syaratnya, ada aparat penegak hukum, ada keuangan negara. Sekarang dengan contoh yang sama, di Danantara ini, pemutihan ini enggak? Sudah dari awal diperbolehkan. Iya, artinya masalah lama yang dibawa, dipermudah. yang ini pun diputihkan. Oh ikut Diputihkan kan ada BUMN. Tidak jadi masalah lagi. Terus kemudian nanti oligarki yang punya hutang piutang sama BUMN dan kalau dia punya kedekatan dengan orang-orang Danantara, hapus buku dia punya gua, apa yang akan terjadi di bangsa ini? Orang bilang, oh jangan overthinking gitu dong. Oke, kita tidak overthinking, tapi jejak rekam kita ini terjadi kok. Terjadi. Harusnya kita lebih waspada ya. Harus lebih waspada. Artinya kan kita harus membangun sistemnya untuk preventif ini tidak terjadi. Meminimalisir sama itu ya. Jadi saya ingin mengatakan melawan oligarki atau justru berpegang erat dengan oligarki? Pertanyaan. Satu. Kedua, saya punya laba BUMN. Kemudian saya menyuntik kepada satu sektor yang kita anggap proyek besar, katakan gitu ya. Saya mulai dari yang simpel aja yang udah pernah terjadi. Gojek dan Tokopedia merger, jadi GoTo. Oke?
dengan seluruh alasan mendakik-dakik ekosistem lah segala macam. Telkom punya dalam konsolidasi labanya punya namanya laba ditahan. Nggak kecil angkanya, 6,4 triliun. Laba ditahan ini kemudian diputuskan dialokasikan lewat Telkomsel. Karena Telkomsel kan terkonsolidasi ke Telkom. Telkom pemegang saham mayoritasnya. Laba ditahan di Telkomsel yang masuk ke Telkom, ini kemudian dialokasikan untuk investasi. Ya SWF juga kan model kayak gini. Ada laba diinvestasikan. Investasikan ke GoTo. Apa konteks yang saya bangun di sini? Satu, standar akuntansi keuangan nomor 22, PSAK 22, mengatakan bahwa harga saham di buku itu bisa direvaluasi. Bisa direvaluasi ya. Kalau harga goodwill-nya juga bisa direvaluasi. Oh, ada kaitan. Ini hanya bisa terjadi ketika proses merger, akuisisi, dan holding itu ada investor baru di luar investor yang lama yang membeli harga goodwill baru yang direvaluasi. Bisa ngangkat dia ya. Jadi aksi korporasinya harus mencapai yang namanya merger. Merger lah Gojek sama Tokopedia. Ya. Kemudian beliau membuat revaluasi segini. Ya. Masuklah Telkomsel lewat Telkom investasi 6,4 triliun. Harganya yang tadinya saham-saham oligarki para pendiri Gojek dan Tokopedia cuma 1 perak. Tanpa keluar uang jadi 265 karena Telkom membelinya di 265. Kalau sekarang kita pakai kacamata SWF, harga sahamnya sekarang meluncur sampai ke harga 50 perak. Berarti secara SWF rugi. Kemudian kalau ngomong, oh kita jangan dilihat gitu, kita ngelihatnya long term. Ya udahlah, terserahlah mau mendakik-dakik ngomong segala. Tapi kan kita harus konsisten. Kalau kita membelanjakan laba, membelanjakannya harus mendatangkan keuntungan portofolio. Ya. Ini saja sudah mengatakan keuntungan portofolio tidak terjadi. Ya. Ini baru portofolio ya. Apa yang terjadi Mas Awalil? Orang yang tadinya punya saham 1 perak bisa ngejual, sekarang dijual 50 perak di harga bursa sekarang jadi udah 50 kali. 50 kali. Apalagi ketika waktu masuknya itu 265 gitu loh. Iya. Pertanyaan saya, bener nih ngelawan oligarki, jangan-jangan malah nolongin oligarki. Ya. Ini kasusnya terjadi baru berapa saat ini masih belum lama, bahkan sekarang menterinya juga jadi ketua dewasnya dan antara. Pertanyaan saya simpel, Pak Prabowo setuju sama ini? Ya. Kalau Pak Prabowo setuju sama ini, ya jelaskan saja, memang setuju. Iya. Ya kita mau ngomong apa gitu, orang kita tidak berkuasa kan Mas Wali. Tapi kan menurut saya Jangan dibungkus yang manis-manis Manis-manis. seolah-olah kita. kalau tidak setuju kan pertanyaan saya, loh orang yang malah diberikan kekuasaan lebih sekarang. Iya. Apa yang ingin saya sampaikan Mas Awalil? Anda besok mengelola holding yang angkanya segede gitu, Anda injek nikel. Nikelnya punya siapa? Hah? Ya. Nanti saya pakai ambil contoh GoTo lagi gitu, injek ke nikel. Sementara uang yang diinjek tuh dari mana? Dari laba ditahan misalnya. Kayak dulu Telkom, SWF. Nanti nilai sahamnya gimana? Atau mau menerbitkan obligasi dulu, terbitin dulu obligasi dan antara dananya nanti dipakai nginjek proyek-proyek strategis. Pertanyaan saya juga sama ke Pak Prabowo. Kalau bicara proyek strategis nasional, PIK 2 yang kemarin ramai itu juga PSN. Iya. Masa mau yang kayak gitu yang dikasih dana dan antara? Belum dicabut ya sebagai Belum. Jadi menurut saya Mas Awali, menurut saya kita jangan bicara hal-hal tuh yang membumilah. Ya. Ya kan? Ya. Sekarang misalnya, bisa saja terjadi gini. Yang juga dikatakan, yang mengatakan Ketua DEN ya, Pak Luhut. Abu Dhabi udah mau masuk Abu Dhabi, SWF-nya Abu Dhabi. Oke, SWF Abu Dhabi, nanti dengan SWF kita membuat joint venture. Terus yang menjalankan operasionalnya siapa? Ya saya mudah-mudahan tidak terjadi. Biasanya perusahaannya oligarki. Jadi SWF-nya Abu Dhabi, dia demi keamanan ya masuk sama-sama. SWF kita masuk. Kalau sama ini kan nggak masuk-masuk nih duitnya. Karena dia tidak ada orang yang berbagi resiko di kita. Ya nggak?
Nanti duit SWF-nya itu dari holding investasi masuk sama-sama bangun, masuklah dengan Abu Dhabi. Terus kemudian yang melaksanakan BUMN nggak? Walau bisa. Ya, ini yang mungkin Kan gini loh Mas Awal. untuk imajinasi bahwa keluasannya sebagai korporasi itu contohnya kayak begini ini kan. Misal ya, saya ngajak Abu Dhabi, ADIA, Abu Dhabi Investment Authority. ADIA. Saya buat nanti Danantara Holding Investasi. Kita buat ya. Ya. Chip in dana. Oke, di berapa skemanya misalnya, masukin dananya. Masukinnya kemana? Ke nikel misalnya. Ya, ya. Pertanyaan saya, yang menjalankan dari uang gabungan antara Abu Dhabi Investment Authority dengan Danantara SWF, apakah misalnya main ID? Kalau itu main ID mungkin masih masuk akal di saya. Ya. Artinya ini meleveraging untuk menarik ini agar bisa dapat di main ID. Saya khawatir nanti publik kecewa. Setelah dibentuk GV ini, nanti yang menjalankan itu perusahaannya bukan BUMN juga. Ya mohon maaf kalau saya curiga, namanya juga kita kritis ya. Justru kalau kita ngomong gini, mudah-mudahan tidak dilakukan gitu loh. Kan gitu aja ya kan. Jadi artinya berbagai proyek yang dikatakan tadi. Saya kira pemerintah harus segera nih mengumumkan 20 proyek itu yang seperti apa, di mana itu kita cuma nggak tahu kan. Kan sama aja dengan kita mengkritik belanja APBN Mas Walil. Ini belanjanya jelek. Jangan sampai juga terulang di Danantara. Belanjaan ini belanja apa gitu. Coba Mas Walil ya. Bisa saja saya menanggung biaya besar, belum tentu mendatangkan keuntungan cepat. Tapi memperbaiki fundamental ekonomi. Bisa masuk akal lah ya. Ya misalnya saya mereformasi pertanian. Ya kan? Agar petani kita bisa punya kerja. Ini mungkin long term. Untuk jangka pendeknya memang masih cost center. Masih cost center. Ini masih kita bisa pahami. Ya kan? Iya. Tapi kalau itu dikasihnya kepada sektor-sektor yang tidak menyangkut penciptaan lapangan kerja rakyat, menurut saya Pak Presiden Prabowo harus menegaskan di mana yang disebut instrumen pembangunannya. Nah ini tadi kuncinya. SWF ini harusnya instrumen pembangunan. Instrumen pembangunan itu kan berarti membuka lapangan kerja. Iya nanti bisa diomongin, oh nanti dari nikel ada lapangan kerja dibuka segini-gini. Betul, tapi menurut saya sekarang profil pengangguran kita tuh yang terbesar di mana? Kan kita kan harus memperbaiki struktural ekonomi gitu loh. Apalagi tadi jangan lupa salah satu sumbernya katanya mau mengirit belanja negara. Nah di belanja negara itu sekalipun kita sudah berkali-kali mengkritik tidak atau kurang efisien, sebagiannya itu kan tetap aja menciptakan lapangan kerja kan. Harus dibandingkan ini. Jangan-jangan tarikan di sini membuat ini menghilangkan lapangan kerja berapa, yang sini nambah berapa, kan harus dilihat netonya. Saya betul-betul memperhatikan gestur ketika Presiden bicara itu. Yang paling mendapat tone kuat itu adalah tadi nikel, bauksit, timah, tembaga. Iya. Dan itu kan ya relatif kalau dari pencipta lapangan kerja kan tipis kan, itu padat modal. Ya sekarang kita lihat aja nikel, bauksit, timah. Sekarang kalau kita lihat datanya, siapa yang udah dapat konsesinya? Gampang aja kok masalahnya. Betul. Jangan ini ke sawit juga nanti. Ya bisa nggak tahu lah. Tapi kan kalau sekarang yang dikatakan nikel, bauksit, timah, yang diomong itu. Kita mungkin harus lihat di nikel siapa yang udah dapat konsesi. Di bauksit siapa yang udah dapat konsesi. Saya tahu Mas Awali dari sisi pengusaha-pengusaha swasta juga dia selalu mengatakan kita tuh harus kayak Cina dong. Kalau Cina tuh misalnya kayak Alibaba mendapatkan support dari negara, dari sasaknya maupun dari CIC-nya dan sebagainya. Ya tapi kan dia awal-awal melakukan tidak langsung ke situ Mas Walil. Dia gede dulu. Tambah gede gitu loh, bahwa dia sudah ini baru memerlukan peran swasta. Itu sih menurut saya. Jadi malah kalau kita diskusinya ini lebih lanjut, kita kan tetap harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 kan. Jadi sebetulnya amanat pasal 33 tentang sistem ekonomi, kemudian pasal-pasal yang mengkaitkan dengan jaminan memperoleh lapangan kerja,
tentang bahwa negara bertanggung jawab atas kemiskinan, begitu. Kalau saya pikir kita diskusi panjang lebar kemanapun, dan ini agak hilang ini dari diskusi. Artinya kan masuk ke teknis-teknis, tidak kepada secara keseluruhan UUD 45 yang soal kesejahteraan rakyat, soal menjamin pekerjaan, soal menangani kemiskinan, kan begitu di undang-undang. Nah ini bagaimana mengkaitkan dengan itu? Gini loh Mas Awalil, sekarang tuh tingkat kepercayaan terhadap dana antara ini rendah nih. Ya kalau nganggap bagus ya kepedean aja menurut saya. Ya, saya aja misalnya kalau lagi jalan gitu ya, orang ngomong, wah, dan antara kesimpulan saya dari obrolan warung kopi, ketemu teman-teman, Ya. banyak orang tidak percaya gitu, karena bagi-bagi dan sebagainya. Kesan itu yang pertama didapat ya Iya, saat ini ya. Nah kesan ini kan harus dinormalisasi, Ya. ya kan? Nah, menurut saya artinya pemerintah tidak cukup gini loh Mas Walil, redominasi, ya, yang memotong uang 303. Redenominasi. Kenapa redenominasi itu tidak di launch lah, tidak di Udah tertunda. Tertunda. Tahunan itu udah tertunda. karena hasil riset di banyak negara redenominasi itu ya hanya berhasil kalau semua di negara itu satu persepsi. Ketika 1000 dijadikan satu, semua satu persepsi, satu ini 1000. Jadi kalau sekarang saya transaksi sama Mas Awalil, kemarin harganya 1000, besok saya kasih 1. Baik saya maupun Mas Awalil paham. 1 itu 1000 kemarin. Tapi kalau salah satu merasa, enggak deh, nilai uang saya turun, Saya pakai model lama aja. bukan udah lama aja, akhirnya gagal. Iya. Artinya apa? Tugas terbesar kalau mau melakukan itu, melakukan penyamaan persepsi. Pertanyaan saya, sudahkah pemerintah sekarang menyamakan persepsi tentang dana antara? Gak usah publik, kita ekonom aja Iya. berbeda-beda masih memahaminya. Kalau ini adalah peran mendorong peran swasta, peran masyarakat, apakah semua orang dari kasta apa saja sudah merasa bahwa dia punya peran dalam dana antara? Jangan-jangan yang merasa dana antara itu sebagai harapan para oligarki. Dan gini loh Mas Awalil, meskipun kita tidak terlalu suka dengan namanya konsep free marketnya Adam Smith ya, gitu ya, dalam artian dia selalu mengatakan persaingan sempurna, invisible hand dan sebagainya. Tapi kan Adam Smith itu salah satunya dia selalu meyakini gitu, bahwa trickle down effect itu terjadi karena si kelas menengah pasti dapat transaksi dari kelas di atasnya. Kelas menengah akan bertransaksi di kelas di bawahnya. Ini kan yang disebut invisible hand. Ya kan? Artinya kita, negara itu dibutuhkannya di mana? Dia menciptakan sebuah instrumen yang memastikan kelas atasnya akan transaksi ke kelas menengah ke kelas bawah. Kalau sekarang kita punya dana antara, transaksinya hanya berputar di kelas atas. Ini apa namanya gitu? Artinya kan pemerintah ini bisa saja mengajak di kelas atasnya, si oligarkinya. Oke deh, ini perusahaannya perusahaan kamu. Tapi cara kamu bertransaksi ke kelas menengahnya apa? Penciptaan lapangan kerja. Dari tengahnya nanti ke bawah apa? Kalau ini semua udah jelas bahwa ada sektor usaha yang diuntungkan, iya, tapi memberikan keuntungan. Jadi maksud saya itu gini loh, trickle down effect itu harus dipastikan bukan mengandalkan invisible hand. Memang dilakukan. Negara berperan. Bahkan karena ini kita situasinya tidak terlampau baik perekonomian, orang nggak cukup diberi harapan 5-10 tahun lagi. Tapi ketika dia dimulai pun, dia sudah ada tetesannya kan. Kalau dalam sisi itu kan mestinya juga kita harus ada narasi, bukan kita ya, maksudnya pemerintah mesti bisa menarasikan dan antara ini secara tidak langsung, mungkin kalau memang tidak langsung, tapi tetap ada mekanismenya sampai ke UMKM misalnya. Tapi dari semua bicara ini kalau kesan saya ya, soal 14.000 triliun, soal masuk 500 fortune, soal kita akan diakui negara-negara lain, kan jadi seperti itu. Atau tadi yang secara ini kita akan menciptakan korporasi negara yang mampu bersaing bahkan mengalahkan korporasi swasta domestik yang disebut oligarki, bahkan bersaing dengan, kan itu yang kita dengarkan. Nah lalu yang kaitannya dengan rakyat itu, rakyat bawah maupun yang kelas menengah,
yang tadi gerundel ini kan kelas menengah, rakyat masih bingung aja nih apa. Lo kelas menengah saja belum satu persepsi. Ini Danantara ini untung atau buntung kan kira-kira begitu. Komunikasi dibangun itu kan sebetulnya komunikasi ala capital market. Komunikasi dengan kalangan-kalangan atas. Dilalahnya pas Danantara di launching, Morgan Stanley ngeluarin hasil ratingnya. Dan hasil ratingnya buruk betul tentang Indonesia. Saya ingin fair ya. Saya misalnya Mas Awalil. Ketika hari pertama Danantara Senin itu diluncurkan, hari Senin itu semua saham jatuh. Saya malam itu juga ada RRI minta interview saya terkait dengan jatuhnya harga saham. Saya bilang ini saham itu jatuh akibat faktor global. Ya kan? Jadi tidak bisa untuk diukurkan dengan Danantara. Jadi terus saya bilang, jadi kalau saham gimana? Apa yang saya bilang kalau saham saya nggak ini, tapi tidak bisa dikaitkan dengan Danantara. Besoknya sorenya saya dihubungi oleh Elsinta. Elsinta kemudian memberikan berita, ya kan? Hari itu yang menyatakan statement dari penasehat presiden bidang ekonomi Bambang Brojonegoro. Bambang Brojonegoro mengatakan ini investor salah persepsi aja soal Danantara. Saya mau mengomentari setelah itu karena pemerintah sendiri sudah mengomentari. Ya, itu berarti dia mengakui ada pengaruh kan. Nah, saya sendiri masalahnya, saya juga tidak ingin menambah kisru lah ya. Menambah kisru. Tapi kita nggak ingin jelek, kita nggak tipe begitu ya, betul. Akhirnya saya bilang gitu di Elsinta gitu. Ini dengan penasehatnya mengatakan tidak jelas, berarti komunikasi pemerintah tentang Danantara memang tidak jelas. Tapi saya juga tetap punya kewajiban moral bahwa sebetulnya terkait dengan Morgan Stanley MSCI itu dia belum bicara Danantara, saya bilang. Ya, karena itu sebelum Danantara itu. Sebelum Danantara. Nah, MSCI itu sebetulnya bicara gini Mas Awalil, karena sinyal dari 4 major central banks itu adalah kebijakan mengurangi M2. Uang ketat lah ya. Ya, uang ke pasar keuangan. Ya, relatif. The Fed udah jelas gitu. Dia juga ingin mengurangi uang beredar, bukan hanya sekedar ngerem loh, tapi mengurangi. Ya kan? Nah, Bank Sentral Jepang juga sama, Bank Sentral Eropa sama. Di MSCI itu dia bilang, sebaiknya investor mengalihkan ke negara Asia lain, yaitu Cina. Karena Cina sudah tampak pemulihan. Kenapa ada kata-kata itu? Karena Cina itu bank sentralnya mengeluarkanlah yang namanya quantitative easing lah, ya. Tapi hanya terfokus di area Cina untuk mencegah terjadinya krisis properti, jadi crash kayak di Amerika Serikat. Jadi kan sudah ada sinyal pemulihan bahwa perekonomian Cina akan ditopang oleh bank sentralnya. Makanya si Morgan Stanley mengatakan Cina lebih menjanjikan dari Indonesia. Nah, terus dia pas Indonesia, kenapa dia menurunkan ratingnya? Seperti apa yang kita bicarakan, karena dia ragu terhadap kemampuan APBN, ragu juga terhadap kemampuan hutang, dia juga ragu terhadap persoalan korporasinya terkait dengan daya belinya, terkait dengan penganggurannya, itu yang jadi poin. Tapi yang ingin saya katakan, di tengah kita juga sudah dalam persepsi itu di pasar, kita keluarin Danantara dengan posisi kayak gini, waduh. Saya khawatir Mas Awalil. Dan gaya mengeluarkannya itu ya terlalu luar biasa lah ya. Nah, terus kenapa Mas Awalil timbul juga orang mengatakan tarik uang di bank dan sebagainya. Sekarang kalau kita lihat ya, sumber untuk namanya leveraging yang terbesar itu ada di mana? Yang punya saldo laba ditahan yang besar, yang cash. Yang punya saldo laba ditahan yang besar itu bank. Ya. Bisa dikatakan cuma bank. Memang. Tapi bank juga kan sebenarnya ditaruh di Sun. Makanya kan muncul ide. Jadi gini loh, gampangnya saya mau ngomong. Saya ngerti sih idenya. Ini tuh sebetulnya Indonesia itu mau buat quantitative easing ala Indonesia. Jadi nanti misalnya Danantara ngeluarin obligasi. Diambil oleh perbankan pakai saldo labanya, Bank BUMN. Nah yang si Sunnya ini nanti mungkin dilempar ke BI, operasi moneter, dilempar ke SAL. Nah sehingga terjadilah velocity of money, terjadilah uang bekerja gitu ya. Dengan begitu juga asing diharapkan ikut masuk. Betul. Tapi apa yang terjadi Mas Awalil? Saya obligasinya diterbitkan. Diterbitkan katakan saja ke komoditas A, kita nggak usah sebut komoditasnya apa.
Ketika diterbitkan itu misalnya harganya bagus. Ya Mas Walil ya. Nah, komoditas A ini dibiayai oleh obligasi yang dikeluarkan oleh Danantara. Diambilnya sama bank nih. Bank lempar surat utangnya ke sini. Besoknya si komoditas ini harganya jatuh. Mengakibatkan orang yang mendapatkan uang dari Danantara gagal bayar ke obligasi Danantara. Bank kena duluan. Begitu ke bank kena duluan karena dia juga terkait operasi moneter dengan BI, BI juga kena. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus hati-hati. Asing, kan Pak Prabowo selalu mengatakan jangan ini asing, tapi jangan juga Pak Prabowo, Presiden Prabowo, kita memberikan supply seolah-olah asing itu punya mainan di masa depan. Kita membuka ruang sendiri. Saya masih selalu ingat kata-kata George Soros. Saya melakukan short di Asia. Short itu kan artinya gini loh. Ya. Saya ketika harga ini tinggi, saya ambil, saya tahu di kemudian hari harga mau turun. Saya short semuanya. Nah begitu harga turun, saya mendapatkan keuntungan besar kan. Saya bisa take over. Ya kalau sekarang saya berpikir kayak gini, menarik juga sih Danantara. Laku nggak barang Danantara? Laku. Tapi dari pikiran short saya. Saya tidak berniat untuk 10-20 tahun ke depan. Begitu nanti short terjadi sesuatu, Iya. terus kita main enak aja, campur tangan asing. Padahal kita yang membuka diri ini terjadi. Iya. Dan bukan penyelenggara negara. Ini bedanya sama Temasek. Kalau Temasek mengelola over likuiditas, ekspansi ke luar negeri. Iya. Kalau kita sebetulnya creating uang, menciptakan uang, menarik asing untuk masuk. Nah, ini pemirsa, ini pernyataan luar biasa ini. Jadi yang substantif, Temasek melakukannya karena memiliki kelebihan likuiditas, keuntungan-keuntungan korporasi dia yang banyak dikumpulkan, lalu dari itu dia mencari ruang investasi baru, bahkan ke luar negeri. Kita membuat ini di tengah kesulitan APBN dan dinarasikan juga ini nanti akan mengatasi kesulitan APBN, dan pada saat yang bersamaan meskipun buku BUMN-nya itu 10.000 atau dinyatakan 4.000 sekalipun, tadi sudah diingatkan Mas Yanuar, baik itu aset, baik itu laba BUMN, itu perlu ditelisik lebih jauh karena banyak kan. Nah maka idenya itu kita mau cari uang kan, bukan mau cari untung kan. Ya, jadi mencari uang satu-satunya jalan kan utang. Mungkin dapat ya, maksudnya kita mengutang. Kalau Yanuar mengingatkan, bisa jadi dalam 6 bulan setahun itu berhasil ya. Tetapi what next kan? Bahwa ternyata ini justru membuka ruang di 2-3 tahun yang akan datang kecelakaan buat perekonomian kan jadinya. Makanya ide besar perlu dimiliki oleh seluruh orang di bangsa yang besar ini. Ya. Orang akan bisa rasa memiliki ada kalau lapisan terbesarnya merasakan dulu manfaatnya. Nah, ini ya. Cina reformnya apa coba? Dia memang menciptakan lapangan kerja di bawah. Itu yang pertama kali dilakukan. Pertama kali dapat uangnya tuh itu gitu. Ya. Bukan dari Sehingga dia juga menerbitkan hutang, tapi tapi kan setelah ini jalan kan relatif lah, minimal bersamaan. Jadi menurut saya yang dilakukan itu adalah bahwa semua orang merasa oh ini ada benefitnya untuk saya. Ya. Quick win-nya di situ. Nah sekarang kita lihat di tengah kita krisis likuiditas segala macam gini. Kan menurut saya sederhana Mas Awalil. Kita nggak usah ngomong oligarki dulu deh, walaupun saya juga punya ide bahwa oligarki yang punya salah kita tekan aja supaya subli. Kita lihat data deh. Kita lihat data, oh ini ternyata banyak orang ketakutan melihat masa depan, dia simpan uangnya di bank. Ya kan? Saya nggak usah yang muluk-muluk dulu deh. Saya terbitkan misalnya sekuritisasi lahan kebun kopi. Ya, saya punya yang namanya riset kopinya, brandingnya, pokoknya dengan segala macam diterbitkanlah oleh pemerintah. Efek beragun aset kebun kopi yang mengeluarkan mungkin BUMN yang melakukan operasionalnya nanti BUMN manalah di bawah. Yang menerbitkannya Danantara. Saya akan dealnya dengan siapa? Dengan orang domestik. Ayo dong beli ini daripada uang di bank, nanti keuntungannya segini. Dan ini juga membantu kelompok di bawah kamu untuk bekerja. Hal seperti itu. Ini jalan dulu. Jadi menurut saya, kita harus menciptakan dulu transmisi yang kita mampu.
Jangan terus kita juga membuat sesuatu di luar kemampuan kita. Kalau kita sudah berbuat sesuatu di luar kemampuan kita, ditambah dengan keraguan-raguan karena adanya oligarki arisan, kita sebetulnya lagi menggali kuburan kita sendiri. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kan sebetulnya syarat utamanya kita yakin tidak ragu-ragu, berarti kan sebetulnya transmisinya akan dinikmati oleh persoalan rakyat banyak. Kita tidak melampaui kemampuan kita. Kita hitung potensi dana domestik. Ini kan perlunya pemerintah, Mas Awalil. Yeah. Jadi menurut saya, mari Pak Presiden Prabowo, kita mulai sesuatu yang besar dari yang kecil-kecil tapi nyata dan membumi. Nah, dulu kan waktu di sini kita berkali-kali, salah satu yang Mas Yanuar garis bawahi dan saya juga ikut menimpali adalah misal stabilitas sistem keuangan kita ini yang memang so far sih belum kelihatan, ini masih kelihatan stabil. Tetapi kan di balik itu ada peredaran uang yang mengalir di situ-situ saja kan, yang kita contohkan dulu itu bagaimana SBN itu diserap oleh BI, diserap oleh bank kan, kemudian diserap oleh dana jaminan sosial. Nah, sementara orang yang punya duit dia bisa naruh duit di bank dengan hasil yang lebih besar, atau dia juga bisa memiliki SBN retail, muter aja di situ kan. Nah, sehingga ini secara tidak langsung sebenarnya stabilitas sistem keuangan itu bukan secara langsung kalau kita menguntungkan mereka yang memang sudah punya duit kan, mau itu 1 miliar 2, apalagi yang triliunan. Nah kan itu yang terjadi. Nah ide Danantara pun menurut saya melihat dari penjelasannya itu bisa dalam trap ini juga. Karena yang digambarkan itu kan adalah mengkonsolidasikan buku, dengan itu bisa memperoleh utang yang banyak, kemudian membiayai beberapa proyek yang tergambar juga proyek yang kaitannya juga dengan lapis tertentu, apalagi mudah-mudahan tidak benar ya, tapi saya kira perlu digaris. Yanur menduga jangan-jangan nanti yang jalanin 1-2 proyek bukan holdingnya ya, tapi proyeknya itu adalah justru oligarki yang secara narasi mau disaingi. Nah mungkin nggak menjadi, karena pengalaman di stabilitas sistem keuangan loh Mas, bahwa ide ini kayaknya kok mirip-mirip ini aja, bukan mirip ya, maksudnya paralel. Ya makanya tidak akan ada, menurut John Nash ya dalam game teori, new equilibrium hanya akan bisa terjadi kalau pemain dominan lama bergerak ke titik baru. Oke. Atau ada pemain baru yang memaksa pemain dominan lama bergerak ke titik baru. Ya. Kalau Danantara ini game changer, artinya kan kalau dari game teorinya John Nash, game changer. Iya. Game changernya siapa? Negara. Negara. Iya. Berarti negara menarik titik keseimbangan baru. Iya. Negara menarik titik keseimbangan baru lewat Danantara, memaksa sistem keuangan uangnya ke sektor real. Iya, itu kan ya. Kan di situ game changernya. Tapi Iya. kalau cara berpikirnya tidak lubah, ya tidak akan ada keseimbangan baru, akan jadi persoalan lama yang tambah besar. Ya, cuma buat malah lapangan permainan diperluas. Ya, jadi poinnya Mas Awalil, Danantara ini game changer atau mengatasi orang-orang yang lagi kesulitan di dalam persoalan lama. Kalau dia game changer, menurut saya cara mainnya akan beda. Ya kan? Dan ukurannya apa? Belanjanya pun akan beda. Dan yang paling penting lagi apa? Sinyal pertama apa? Dia menjamin institusi ini bebas konflik kepentingan. Nah, ini ya. Jadi Mas Awalil, Sinyal itu kurang diberikan sekarang. sistem pasar kayak Amerika Serikat dengan liberalisasi segala macam. Tapi Amerika Serikat sangat ketat terhadap yang namanya konflik of interest dalam bentuk aturan, dalam bentuk undang-undang. Jadi menurut saya kita tunggulah peraturan pemerintah tentang tata kelolanya. Iya. Kalau peraturan pemerintah tentang tata kelolanya seperti juga kayak di Amerika yang negara liberal, dia mengatur yang namanya konflik of interest. Iya. Ya kan? Iya. Kita patut ini. Tapi kan gini Mas Walil. Sekarang coba ya cek. Dengan mengelola aset sebesar ini, berani nggak pemerintah mengeluarkan aturan bahwa semua orang yang terlibat ini harus mengumumkan siapa insider dia. Insider dia itu apa artinya? Afiliasi keluarga, afiliasi usaha. Diumumkan terbuka ke publik. Itu yang
terjadi di negara-negara yang menganut sistem pasar murni. Artinya apa? Ini pencegahan. Kalau nanti, dan di mereka juga mengenal istilah yang namanya, begitu saya misalnya transaksi terkait dengan benturan kepentingan, saya deklarasi, saya akan mengambil keputusan yang berpotensi menjadi benturan kepentingan kepada saya. Itu diumumkan di depan. Nah, jadi maksud saya Mas Awalil, mohon maaf nih, kita harus ngomong juga pada akhirnya. Misalnya Telkom memasukkan komisaris yang juga lawyernya Gojek. Ini kan nggak coba loh menurut saya. Dengan Danantara nih akan tambah kayak gini nih. Ya jujur aja saya, kalau melihat figur-figur yang ada, figur-figur yang biasa mempraktekkan hal gitu loh. Figur-figur yang biasa mempraktekkan hal kayak gitu. Jadi bagaimana Presiden Prabowo memastikan bahwa dia tidak akan memberikan ruang itu? Ya boleh aja sih orang misalnya pengusaha kaya, sukses di dunia investasi segala macam. Tapi kan begitu Anda ke negara, Anda bekerja untuk negara. Lucunya undang-undang ini malah mengatakan dia bukan penyelenggara negara. Gimana sih? Gitu loh. Jadi artinya menurut saya dari situ saja saya sudah menyangsikan gitu loh Mas Awalil. Kan ibaratnya gini loh, saya ambil nih orang jagoan nih. Jagoan di pasar, jagoan segala macam. Oke, kamu sekarang kerja negara, kamu bekerja untuk negara ya. Nah dia sekarang malah dinyatakan dia bukan penyelenggara negara. Gimana logikanya? Betul. Ini sangat gitu serius jadi artinya. Mungkin pendapatnya Mas Yanwar ini serius. Terutama kita mengajak lah untuk para kawan-kawan yang lebih ahli hukum dari kita. Untuk mari dipelototi dan kita kalau soal konten ekonominya kita bisa ikut urun rembuk supaya negara ini tadi berhasil atau tidak itu soal lain. Kita akan menyatakan pandangan-pandangan kita. Nah, dan berbagai ulasan tadi. Tapi saya pengen penutup ini malah ke podcast-podcast kita yang lama, termasuk juga dengan narasumber yang lain. Sekurang-kurangnya sebenarnya sudah jadi pengetahuan umum bahwa ekonomi saat ini tidak cukup baik lah. Kita tidak ingin mengatakan resesi atau tidak cukup baik. Dan prospek tahun ini pun masih sekurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Itu sudah pandangan umum kan, pandangan berbagai kajian. Nah, di bawahnya lagi bukan soal pertumbuhan ekonomi saja, bahwa fakta, PHK, lalu pengangguran, walaupun orang tercatat bekerja, tapi perpindahan masif dari orang yang bekerja di sektor formal menjadi informal atau di pekerjaan formal yang lebih layak terpaksa harus bekerja yang kurang layak, itu kan fakta di lapangan. Nah, pada saat yang bersamaan pertanian pun ini Mas, pertumbuhan sektor pertanian di tahun 2024 itu 0,67% Mas. Terendah selama 20 tahun terakhir. Bahkan lebih rendah daripada COVID. Coba. Ya, kita sudah bisa pada saat itu juga jumlah petani itu bertahan Mas. Malah lebih tinggi karena menampung kan. Kita dengan ini kan tumbuhnya rendah, orangnya tetap banyak bahkan bertambah banyak. Berapa nilai tambahnya? Itu kan itu yang di lapangan kita nyata. Kemudian pada saat ini kita juga sudah berbulan-bulan diskusi kelas menengah yang jumlahnya menurun, daya belinya menurun kan. Jadi ini campur nih. Pada saat yang bersamaan dari sisi fiskal, pemerintah sudah sadar bahwa dia belanjanya selama ini kan diakui itu berarti banyak lemak, harus diefisienkan. Tapi di luar dugaan kita tidak sejalan dengan saran-saran efisiensi dan efektivitas kita ekonom kan, lebih kepada memaksakan pemotongan yang bahkan dikaitkan dengan untuk menyisihkan ke hal lain. Nah di tengah ini semua itu ada Danantara kan. Danantara ini kan seolah-olah dibicarakan tidak terkait yang ini loh. Ini bicara nanti 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi kita menjadi perusahaan besar, keuntungan akan besar. Kan nggak mungkin tahun ini langsung untung kan. Nah untung ini nanti, tapi sebelum ini untung kita ambil dulu jatahnya APBN 90 triliun. Berarti 2025 enggak, ini berapa? Nah maksud saya apakah hal ini tadi berkaitan dengan justru yang dinilai oleh Mas Yanwar tadi, bahwa ini kita sedang serius untuk memastikan sistem ekonomi negara ini dan pengelolaannya itu sebenarnya bermacam apa, dan apakah masih sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 45 kan begitu jadinya. Ya, kalau saya sederhana aja Mas Aulir, ini game changer bukan? Gitu loh. Kalau game changer berarti kan sudah tahu teknokrasinya mau ngapa. Ya. Terkait dengan belanjanya kemana, memperbaiki fundamental ekonomi kita. Terkait bagaimana kita cari dananya, Ya. ya kan? Ya. Terkait bagaimana kita menciptakan transaksi antar kelas. Ya. Kalau sekarang yang terjadi apa? Perang kelas loh. Iya. Kubu yang kelas menengah, wah apa nih Danantara? Nanti lama-lama kayak 1 MDB. Ini sudah perang kelas. Sementara kelas di atasnya merasa Danantara ada solusi gitu kan? Solusi. Peluang. Peluang. Berarti kan menciptakan perang kelas. Menambah kayu bakar nih. Menambah kayu bakar. Jadi maksud saya, kan kalau yang namanya transaksi antar kelas, yang atasnya optimis, yang bawahnya optimis, semua percaya kan? Iya. Nah, menurut saya, ya. menurut saya kawan bersama dari semuanya itu apa sebetulnya? Integrity kan? Oke. Kawan bersamanya itu kan integrity, karena kan kalau kekayaan kita bisa beda-beda mas tiap kelas. Lain rezeki lah. Lain rezeki, ya kan, kemudian kesempatan juga bisa lain-lain. Tapi integrity kan harus jadi kawan bersama. Itu yang mesti dipastikan oleh undang-undang ini. Iya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa ini game changernya itu aksi negara. Kemudian kita sebut bahwa orang yang melakukan aksi negara itu bukan penyelenggara negara. Yang ada ya perang kelas lagi, Mas. Jadi kita sih tidak berharap ini. Iya, tidak berharap. Tapi maksud saya, kita mengingatkan ini akan menambah hal itu ke depan. iya, saya sih paham ya dari semua kebijakan Prabowo ini gitu ya. DHE ekspor. Ya. Intinya karena uang beredar di global rendah, dia tarik. Bank emas. Nah, bank emas ini gini, Mas. Bank emas ini ya, yang sedang di launching hari ini. Ada kecenderungan masyarakat kita itu membeli emas. Tapi emasnya itu disimpan, entah itu di rumah, entah itu di deposit box di perbankan. Nah, timbullah ide kalau ini diciptakan bank emas, ini kan nanti menjadi instrumen moneter juga, memperkuat cadangan emas BI kan. Ya kan? Dibuatlah bank emas. Ini juga termasuk bagaimana kita memperkuat kalau jadi sebetulnya dari langkah ini saja kita udah membaca pemerintah sendiri tahu kita tuh di depan kurva tuh akan menghadapi krisis gitu. Tapi dilala sebagai motornya itu kan Danantara, untuk engine game changernya kan Danantara, ya kan? Nah, kalau game changernya Danantara gitu, tapi kemudian tidak bisa menyatukan energi, bahkan tidak bisa menyatukan persepsi. kan gini Mas, ini engine kita, motornya itulah Danantara. Ya. Mungkin kita tidak punya semewah Temasek, mobil formula karena labanya untung. Kita nih punya ya sedang-sedang aja lah. Sekelas Kijang misalnya gitu. Ya kan? Nanti kita ini isi bensin. Bensinnya tuh apa? Kita nerbitin namanya sekuritisasi, entah itu obligasi entah apa. Diisi bensin. Tapi supirnya sembrono misalnya. Udah sembrono, ternyata dia juga tidak meriksa ada kabel-kabel yang terkelupas. Begitu di starter yang ada meledak gitu, walaupun dikasih bensin. Itu yang kita khawatiri ya. Jadi kalau ini kita anggap sebagai motor pembangunan, supirnya harus punya integriti. Kita pastikan mobil kita nggak bagus-bagus amat, tapi kita tahu ya punya daya tahan. Punya daya tahan, nggak ada yang bocor. Ya, bisa lah sampai ke tujuan. Nah, ini kan hanya bisa dipastikan kalau kita punya sistem integritasnya, Mas. Kalau sekarang juga dikatakan ini mobilnya mobil negara, tapi yang nyupir itu bukan supir negara. Supir siapa kan gitu loh. Kan gitu loh. Jadi artinya kan kita pakai sederhana aja gitu loh. Yang mau dikendarakan mobil negara tapi dinyatakan oleh undang-undang bukan supir negara. Kan kita jadi bingung lah. Terus dia supir siapa gitu loh. Begitu ya pemirsa, untuk sementara kita begitu, tapi ini jelas kami berdua selalu mengikuti ya, kita tetap tunggu nih nanti PT-nya bagaimana segala macam, bahwa yang kami sampaikan benar-benar semata-mata karena kecintaan kita kepada negeri ini. Oh iya Mas, jadi mungkin lewat ini juga kita perlu bicarakan. Saya rasa Presiden Prabowo termasuk orang yang pernah merasakan dicurigai orang, tapi kan sebetulnya itu karena dia mencintai negara ini. Kita berharap ya Mas, kita berharap suara kritis itu adalah justru orang masih mencintai negerinya. Betapa sedihnya negeri ini kalau sudah tidak ada lagi orang yang berbicara kritis, berarti orang udah gak cinta sama negara ini gitu loh Mas. Kan kalau udah gak cinta sama negara ini kan wah gawat.
Ya begitu ya para pemirsa, kami masih akan terus mengupas berbagai hal termasuk Danantara ini. Dan sekali lagi kita harus makin semua ini. Pemerintah punya PR berat dan harus dikerjakan segera, menyamakan persepsi. Ya kan, menyamakan persepsi berarti ada penjelasan, ada reaksi yang didengarkan kan. Kalau enggak ya enggak bisa. Yang kedua, tadi seperti kata Mas, rambu-rambu sudah diberikan oleh best practices internasional, pengalaman negara lain, pengalaman kita sendiri waktu mengelola BUMN, itu bahwa gigi apa tuh penamaan saja, tapi dengan lugas dikatakan Mas Yanuar tadi, integritas. Dan integritas itu tidak orang per orang kan, tapi sistem, tidak hanya orang per orang. Orang per orang juga penting. Nah, dengan kemajuan IT segala macam ini sebenarnya kan lebih mudah dibandingkan dulu untuk melihat apakah itu rekam jejak orang atau rekam jejak sistem, karena kan kita bisa belajar banyak. Jadi dengan cara demikian kita berharap bangsa ini, ya kalaupun kami tadi terutama Mas Yanuar melakukan kritik keras, itu sebetulnya adalah sebuah, siapa tahu kita bisa lah pit stop lah barang 1-2 hari seminggu gitu, barangkali ada perubahan-perubahan yang mendasar ya. Atau kalaupun dijalankan kan mumpung masih belum start kebetulan nih, paling nggak belum buat sekuritisasi, itu kan yang paling mendasar kan. Nah, kita berharap ada perbaikan segera. Ya, demikian mudah-mudahan siaran kami ini bermanfaat.